Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei. Oke, mari kita bahas. Pertama, ini berbicara tentang kini yang melakukan sesuatu berulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya, kamu fitness untuk badan yang lebih sehat atau bentuk tubuh yang sesuai kamu mau gitu ya. Atau misalnya gini, kamu melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai maunya kamu, misalnya kamu nabung untuk travel impian kamu. Karena di sini juga aku melihat, ini kan berbicara tentang travel juga bisa ya, gitu ya, kayak kamu membangun untuk perpindahan ini atau untuk, travel impian kamu bisa jadi. Lalu ini berbicara tentang rumah, tentang keluarga, stabilitas, rasa aman, dan ini berbicara tentang pergerakan, perpindahan, lalu bisa juga traveling, sesuatu yang berhubungan dengan air gitu ya, laut mungkin sungai atau laut signifikan buat kamu. Kita bahas lebih lanjut. Dan kalau misalnya gini, dengan si tantangan ini atau dedikasi ini di waktu lampau ya, aku melihat kamu berprogres di bulan Mei ini ya. Oke, menarik. Sebuah tema sebuah tema tentang aku melihat, vibe gini untuk kamu yang fokus berdedikasi sama pekerjaan kamu, kayak membangun skill kamu untuk hal-hal tertentu ya. Lalu bisa juga membangun karakter kamu, pengembangan diri, pengembangan karakter, meng-upgrade diri kamu untuk jadi versi yang lebih baik. Di waktu lampau, sebentar, ini temanya di tengah adalah, Eight of Swords. Eight of Swords ini kayak kamu merasa, mentok, merasa buntu atau nggak bisa melihat jalan keluar. Padahal enggak, kamu nggak sementok itu atau sebuntu itu dan jalan keluar tuh nggak sejauh itu gitu ya. Kamu cuman perlu berusaha sedikit lagi karena apa? Lihat dia ikat, ya tapi ikatannya tuh nggak kencang. Dia cuman butuh meronta sedikit dan dia akan lepaskan ikatan itu dan dia bisa lepaskan penutup matanya, dia bisa melihat bahwa nggak ada loh orang-orang di sekitar dia yang mau nyakitin dia. Sama seperti itu, kamu cuman berusaha sedikit lagi untuk melihat bahwa kamu tuh nggak sementok dan sebuntu itu, jalan keluar selalu ada. Dan aku juga mendapatkan tema gitu, pengembangan diri kamu, pengembangan karakter kamu itu bagian dari kamu sayang sama diri kamu ya. Kayak kamu mungkin melihat bahwa kayaknya gue nggak mau deh jadi orang yang minderan terus, pemalu terus, gue mau jadi orang percaya diri, orang yang mau sayang sama diri gue gitu. Kalau bukan gue dulu yang mulai sayang sama diri gue, siapa gitu ya. Aku melihat sebagian dari kamu kayak udah ada kesadaran untuk melakukan self improvement. Itu bagian dari perjalanan kamu menyayangi diri kamu. Di waktu lampau, nih ya, aku melihat ada sesuatu hal yang signifikan. Karena lihat, di waktu lampau tuh ada the world ya. The world ini berbicara completion. Completionnya ini suatu yang besar ya, karena dia penutup major arcana gitu, satu siklus besar yang signifikan. Bisa jadi siklusnya itu berhubungan dengan hubungan romantis kamu atau bisa juga hal lainnya kayak satu chapter ditutup, misalnya chapter kamu sebagai anak sekolah, sebagai anak kuliahan, sebagai orang single, ditutup kamu masuki satu chapter yang baru, tempat yang baru, dengan pelajaran-pelajaran yang baru, tantangan baru, dan berkat yang baru juga tentu saja ya. Satu chapter ditutup tapi di bawahnya itu ada Three of Swords gitu, dan mungkin dengan satu chapter ditutup ini ada juga yang berakhir hubungan kamu dengan orang tertentu misalnya gitu ya. Tapi dengan dua kombinasi ini di atasnya ada desan. Yang tadi aku bilang pertama, kalau ada tantangan kamu berprogres karena di desan ini ya, dari waktu lampau itu kayak dia menyinari jalan kamu ke depan, kayak kamu belajar sesuatu dari sesuatu hal yang satu chapter yang selesai ini di waktu lampau ya. Dan juga gini, yang tadi kamu berhasil melewati tantangan, kamu belajar dan melihat mengerti hikmah di balik semua hal yang berakhir ini, atau hikmah di balik nggak selalu ada hal yang berakhir ya, kayak satu chapter selesai aja gitu. Kayak misalnya ketika kamu misalnya lulus gitu ya sebagai anak sekolah, kan nggak harus selalu menyedihkan gitu lulus sebagai anak sekolah, contohnya gitu ya. Tapi bisa juga ada sesuatu hal yang berakhir dan itu bikin kamu sedih karena di sini ada Three of Swords. Oke. Dan gini, kayak aku melihat ya, sebagian dari kamu tuh ini ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu atau mau berkomunikasi sama kamu. Bisa jadi ya orang dari waktu lampau, bisa juga orang dari waktu sekarang. Dia mau menawarkan kapsnya sama kamu, tapi ada nih yang merasa bahwa nih orang terlalu bagus deh buat gue, kayak nih orang terlalu high quality gitu, kayaknya gue bakal bikin hubungan ini jomplang deh. Ada yang berpikir seperti ini gitu ya, karena itu tadi nih, um, ini mungkin sebagian dari kamu yang belum berproses dengan
perjalanan menyayangi diri kamu gitu. Jadi kamu merasa bahwa kamu nggak pantas untuk dapat orang ini ya, tapi ini buat sebagian aja. Dan sebagian lain ini berhubungan dengan melakukan suatu hal yang sama berulang-ulang gitu. Kayak ada sesuatu cara berpikir yang perlu berubah, mentalitas yang perlu berubah. Kayak keluar dari zona nyaman atau melakukan sesuatu hal yang sama dengan cara yang berbeda gitu, kayak bereksperimen, thinking outside the box, breaking the rules. Tapi sebelum breaking the rules kan kita harus paham dulu nih rules-nya apa. Ya, hal-hal semacam itu karena di sini ada proses berpikir dan ada cara berpikir yang perlu berakhir gitu ya, kayak kamu sadar nih versi diri kamu yang baru ini udah nggak cocok lagi nih dengan cara pikir kamu yang lama, cara hidup kamu yang lama, karena kamu udah bermetamorfosis. Kayak kamu bisa melihat gitu, kayak hal-hal yang udah berlalu di belakang itu bikin kamu tambah kuat, tambah bijak, tambah tambah banyak hal lain yang positif gitu ya. Kamu bisa melihat hikmah di balik itu semua. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Kayak kadang-kadang kamu perlu bersikap bodoh amat gitu. Bodoh amat bukan dalam artian jadinya ngerepotin orang, bodoh amat lebih kepada optimis, nyoba aja dulu, mulai aja dulu. Yang tadi aku bilang thinking outside the box atau breaking the rules gitu ya. Karena gini, The Fool ini mengkonfirmasi si Four of Swords ya, lebih kepada ada yang mikir aja gitu ya. Karena ini sebenarnya ada sesuatu pergerakan di waktu yang akan datang, dan pergerakan itu cuma butuh dimulai dari kamu mulai dengan satu langkah kecil. Tapi kalau di sini kamu mikirnya kebanyakan akhirnya nggak bergerak, makanya ada The Fool di sini mengkonfirmasi ya, kayak kamu perlu gitu sekali-sekali mulai aja dulu, nyoba aja dulu, atau lakukan sesuatu yang berbeda. Abaikan rasa takut kamu, atau kayak kamu berusaha menaklukkan rasa takut kamu, atau berusaha mengabaikan apa kata orang, hal-hal semacam itu ya. Atau bisa juga sebagian dari kamu tuh yang terlalu kritikal sama diri kamu, dan itu perlu berakhir ya. Ada cara berpikir tertentu yang perlu berakhir, tapi sebagian lagi aku udah melihat bahwa kamu udah bergerak menuju proses evolusi. Kamu dimulai dari sayang sama diri kamu, kayak berusaha jadi orang yang lebih percaya diri, orang yang lebih nyaman sama dirinya, belajar menghargai dirinya. Jadi kamu kayak nantinya nggak akan merasa bahwa ketika ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu gitu, kamu nggak akan merasa, oh orang ini ternyata lebih apa ya, kayaknya lebih lebih high quality deh dari gue gitu. Kayak semua manusia itu sama gitu. Yang membuat kita berpikir bahwa manusia ini high quality atau apalah gitu, merasa jomplang, itu kan karena kita punya konsep tertentu tentang diri kita gitu. Ya seperti itu. Ini pesannya buat kamu karena aku melihat nih ada progres, ada transformasi, ada traveling gitu. Keadaan bergerak ya, keadaan bergerak. Kamu berevolusi, kamu bertransformasi, keadaan bergerak ke arah yang lebih baik, tapi juga itu harus dimulai dari kamu dulu. Pergerakan itu dimulai dari kamu untuk coba aja dulu, mulai aja dulu, abaikan rasa takut kamu, abaikan apa kata orang, karena ini hidup kamu, kayak ini proses evolusi jiwa kamu, proses transformasi kamu. Nanti yang merasakan hasilnya itu juga kamu, bukan orang-orang lain di luar sana. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.